dibully kagak marah-marah. Masya Allah, syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Apalagi kemuliaannya, baca di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Oh, Nabi sayang banget sama orang susah. Sampai-sampai Nabi berdoa, Bang, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh, Pok. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Mpok baca doa begitu? Kita mah kalau pakai baca begitu emang udah turunan, susah kok. Hai dede, engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan gitu. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Itu kadang-kadang pada terbalik. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu. Ada orang kaya mati, mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh Ustadz ber-1000 juga baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk mulu. Makan enak-enak, orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Lah kelar ya. Nabi demen sama orang miskin. Tingkat kemiskinan naik gara-gara kita kemarin 2 tahun gak boleh kumpul-kumpul lagi begini. Gara-gara Covid, bener kok. Tingkat kemiskinan naik di negeri kita luar biasa, Bang. Yang kerja pada di PHK, yang usaha pada bangkrut semuanya gara-gara si Covid. 2 tahun setengah kita TV siang malam beritain yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Sekarang udah nggak ada berita gituan, orang semut semua TV kita. Oh, serem Bang, 2 tahun yang lalu mah Masya Allah, tulisannya gede buat balehonya di mana-mana. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Udah lo ketakutan kita. Orang mah tulisan yang enak apa dibaca. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep, enak dibacanya juga. Adem rasanya, agak panik orang. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah. Akhirnya nenek-nenek kan kesian, Masya Allah. Asal kena pilek dikit, ya gua kena pilek nih. Pilek ya kena. Takutan. Pakai masker jangan satu ya Ibu, double. Gua double. Kalau habis makan jengkol. Mama lupa sikat gigi. Pasar pagi-pagi pakai masker jadi bokap dia. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan akhlaknya, baca lagi di rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Lu ngapa tawa, Pok? Emang Nabi itu kalau jalan bareng sama janda-janda tua sama nenek-nenek di belakang jalannya Rasulullah. Kenapa di belakang? Ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Dan nenek-nenek apa yang dilihat? Khawatir Rasulullah jalan di belakang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Apa dia kata? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasulullah yang luar biasa cinta terhadap umat kita semua nih, dunia dan akhirat. Dunia akhirat sayang Bu. Mana buktinya? Di akhirat dibuktiin. Ini satu riwayat. Ini cerita nih, Pok. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa nih. Boleh kan saya ceritain?
Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati kok, kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh, kalau dia yang nongol bang, rebah semua. Kiamat. Yang berani nempil. Pemimpin-pemimpin yang zalim semuanya, pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Wah, ini kan ngomongin kiamat tuh, jangan baper. Ini ngomongin kiamat, nggak bangun lah. Nggak ada yang berani nongol. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang, nggak ada lagi. Baru dihidupin pertama malaikat oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya po, gatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia, yang bagian konsumsi siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa, panitia. Bagi tugas sama Allah, Allah panggil malaikat pertama, Ridwan. Labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik dilawan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam po, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran, disuruh nyari kuburan Nabi, kan ribet. Dia berdua-duaan di jalanan kongko aja. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Berata semua ini, bagaimana nyari kuburan? Jangan kan nyari kuburan, nyari serpong aja nggak nemu. Berata semua po. Kata malaikat Jibril, lu coba cek di Google Map, nggak nemu lah. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah ibu terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin po, tambahan doang itu mah. Ntar dicari di kitabnya, ciusnya mana ini ya ditambah. Benar ini kiamat Jibril? Benar.
Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua. Aku sih kagak aku sih nggak ngerti dah. Aku mah tugasku bangunin lu dari kuburan ini. Kemana kita Jibril? Ke sorga. Suruh siapa? Suruh Allah. Ayo udah berangkat ah, kemon. Akhirnya Rasulullah diajak malaikat Jibril sama Mikail OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Berangkat sampai di sorga, Rasulullah kayak orang nggak betah. Di dalam sorga Rasulullah bengong, mukanya murung, Rasulullah galau, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah dapat aqua. Udah ada mizon, air putih sama susu. Alhamdulillah. Mana launya nggak ada ini. Saya udah enak ya Rob di sorga. Udah enak. Pokoknya udah enak dah saya di sorga. Tapi ngapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di sorga. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Nasib umat saya bagaimana? Sehingga mau enak-enakan di sorga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong Muhammad, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu model begitu? Kagak nemu, udah masuk DPR malah lupa. Demo mulu, kagak turun-turun BBM. Bu, Rasulullah udah di dalam sorga, keluar. Baru kita seluruhnya manusia dihidupkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi satu, kita rame-rame kumpul. Manusia saat itu masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki po, gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Panasnya luar biasa. Sekarang nih matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak dijual air. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu sono po, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apa yang disediain? Hauduka Sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Sering hadir ke majelis maulid, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin dia kausan di sono, dia kecekek, rasain, kagak nolongin. Selawat kita baca membuktikan tanda cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca selawat? Tetap boleh, ada pahalanya po. Mau ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih hebatnya sholawat. Nih anak hadroh, jangan macam-macam anak hadroh po, bang. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban
Yang anak megang bas nih, buah tabu kencang buat Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Makanya empok punya anak perawan didemenin sama anak hadroh, kasih. Pokoknya empok aman, anaknya terjaga. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacar. Terus sendiri anak hadroh, wow, tangannya kapalan semua, melintir. Masya Allah. Selawat yang kita baca. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadep minta kemana? Datang ke Nabi Adam. Rombongan rame-rame, Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngeri jauh, udah dadah aja, jangan cucu, jangan mau gua juga lagi ribet lagi kebelangsang ini. Punya dosa dulu, nggak boleh makan buah huli, gua embat juga. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah huli doang, diusir dari sorga. Lah dosa kita banyak kok, pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Karena lantaran iblis yang ngerayu ibu Hawa, Nabi Adam gak kegoda, yang digoda ibu Hawa. Ibu Hawa disuruh ngerayu lakinya, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam. Huli artinya kakak, ayo bang, embat bang, tuapin ya tayang, tuapin lah. Laki biar kata kumis kayak pagar kecamatan, gua udah kena godaan perempuan teklok kita bang. Akhirnya Nabi Adam kan kerayu-rayu, dia makan buah huli itu, akhirnya nyangkut di tenggorokan. Maka bapak-bapak kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak cayaan nih, ntar pulang pegang leher laki empok, tanya, bisikin pelan-pelan, bang ini buah huli ya? Nanya aja, nggak ngapa-ngapa. Kalau ibu Hawa emang makan buah huli nggak nyangkut di leher perempuan emang licin bang, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada baru nyangkut dia. Syukur po nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah, ribet lah. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi udah ribet. Untung bersyukur nyangkut di dada. Nyampe di dada baru terbelah dua dah. Alhamdulillah kok terbelah dua. Nah, kalau satu dua kayak tumor. Nabi Adam kagak sanggup, jangan sama gua, coba datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara, ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, naonan si lain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga urusan ribet tuh, tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa sih kanan, gojek negetek ya kagak mau. Cuma kelebung ngikutin orang kafir. Soalnya aja sama Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang Khalilullah, ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong, sebenarnya jadi lalap gagal, nangis kita menyengir mulu kok. Apalagi tukang bohongin rakyat, ya udah banyak baru dah. Kata Nabi Ibrahim, jangan gua, coba datang sama Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Wah, iya kali ya. Rombongan rame-rame ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek, jangan